Warung Madura itu punya keunggulan yang paling mutlak yang nggak bisa dimiliki oleh Alfamart atau Indomart. Akhir tahun 2024 kemarin lumayan ramai kabar tentang Alfamart yang nutup beberapa gerai mereka di tahun 2024. Ya, siapa yang nggak tahu Alfamart ya? Ini salah satu brand retail franchise terbesar di Indonesia yang hampir di tiap daerah kayaknya udah ada ya. Nah, tapi di tahun 2024 kemarin ternyata mereka selama setahun tuh menutup beberapa gerainya mereka di seluruh Indonesia. Nah, ini langsung publik rame ya tentang kok bisa, kenapa, apakah ini mungkin dampak dari ini, banyak yang mulai cocok logi ya. Dan banyak yang mulai mempertanyakan gimana prospek bisnis retail ke depannya. Nah, berarti bisnis warung juga termasuk. Ini kayaknya menarik buat kita bahas. Ternyata penutupan selama 2024 kemarin itu betul adanya. Nah, tapi mungkin beritanya nggak disampaikan seluruhnya ya. Ternyata selain menutup, mereka pun membuka nggak kalah banyaknya gerai baru selama 2024. Dan ternyata alasan penutupan itu adalah sebagai efisiensi perusahaan. Yang dimana kayaknya normal-normal aja sih ngelihat gimana kondisi ekonomi di 2024 kemarin ya. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi juga. Salah satunya adalah pastinya semakin tahun pesaing untuk bisnis retail itu semakin banyak. Ditandai dengan menjamurnya e-commerce di Indonesia. Cara orang berbelanja sudah mengalami pergeseran ya. Sekarang orang mulai banyak beli kebutuhan pokok mereka di marketplace atau di e-commerce. Nah, buat perusahaan sebesar Alfamart, ini pasti jadi concern tersendiri buat mereka. Nah, selain pesaing dari perusahaan besar, ternyata Alfamart kena saingan juga dari perusahaan UMKM. Ya, yang kita tahu belakangan ini mulai menjamur banyaknya warung-warung Madura yang buka di berbagai daerah di Indonesia. Yang ternyata mereka saingannya head to head langsung dengan Indomart dan juga Alfamart. Bahkan ternyata warung Madura ini menawarkan hal lebih buat para pelanggannya. Salah satunya jam buka yang lebih panjang. Biasanya warung Madura ini bukanya 24 jam. Dan juga harga yang biasanya lebih murah daripada Alfamart ataupun di Indomart. Dan buat kelengkapan barang, mereka biasanya nggak kalah dengan Alfa dan Indomart ya. Sekarang warung Madura itu udah sangat-sangat lengkap buat kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari yang banyak dicari oleh orang. Dan keunggulan yang biasanya nggak dimiliki oleh Alfamart dan Indomart adalah mereka bisa menjual barang secara eceran, di mana banyak Alfa Indo yang mungkin nggak bisa eceran yang belinya. Dan kalau kata netizen, katanya warung Madura itu punya keunggulan yang paling mutlak yang nggak bisa dimiliki oleh Alfamart atau Indomart. Yaitu mereka tuh nggak ada biaya parkir. Nggak tahu sih ya, ini banyak jadi keresahan di netizen beberapa waktu ini tentang biaya parkir. Nah, berarti kalau gitu warung Madura ini mewakili kita sebagai UMKM yang buka warung juga. Ternyata sekarang bisnis warung UMKM itu juga diperhitungkan loh oleh perusahaan sebesar Alfamart dan juga Indomart mungkin. Jadi kalau dibilang masih prospek nggak bisnis warung ke depannya, kayaknya sih masih prospek. Cuma memang harus ada beberapa penyesuaian dan adaptasi dengan teknologi zaman sekarang. Karena usaha retail itu yang dijual adalah kebutuhan pokok sehari-hari, jadi nggak mungkin permintaannya tuh hilang ya, karena semua orang pasti tetap punya kebutuhan pokok. Cuma yang berubah adalah biasanya cara belanjanya aja atau cara customer membelinya. Itu biasanya mengalami perubahan, disrupsi atau pergeseran. Ini yang harus bisa kita adaptasi sebagai UMKM ya. Bagaimana caranya untuk tetap menyesuaikan dan relevan dengan pelanggan-pelanggan kita. Nah, tinggal balik lagi ke kita mau menyesuaikan diri dengan perubahannya atau tidak. Karena perubahan itu pasti akan selalu terjadi di bidang usaha dan model bisnis apapun. Menurut kalian gimana?